Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat. Haleluya. Ada kata-kata larangan mengucapkan doa. Bagaimana kalau kita dilarang untuk mengucapkan doa-doa kita? Ada yang berkata, wah kebetulan. Kebetulan aku malas berdoa. Percuma berdoa. Tuhan tidak menjawab doaku. Tidak usah dilarang, aku sudah berhenti duluan berdoa kok. Ya, datang ke gereja ya, asal datang aja. Kan gak enak kalau gak ke gereja, gak enak. Masa orang Kristen gak ke gereja? Ya, enggak ya. Sebagian ada yang berkata, jangan larang-larang aku berdoa. Aku mau ngobrol dengan Tuhan kok, aku mau berdoa kok, aku mau sujud menyembah kepada Tuhan kok. Anak muda, jangan dilarang-larang aku apel, oh cinta kok. Waktu kunjung pacar, enggak boleh absen. Wah, kok lama ya? Enggak Sabtu-Sabtu ya, kok lama ya? Enggak malam minggu ya? Waktunya apel. Kita lihat Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Daniel 6 ayat 14. Daniel 6 ayat 14. Seseorang bernama Daniel mengalami yang namanya larangan mengucapkan doa. Ini raja dihasut oleh orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, mengajak seluruh rakyat hanya mengucapkan doa kepada raja, jangan kepada yang lain, jangan kepada Tuhan yang lain, jangan kepada Allah yang lain, jangan kepada berhala-berhala, ilah-ilah yang lain, hanya kepada raja. Ya, namanya seorang manusia yang sedang menjadi raja kadang-kadang itu senang diujo-ujo, dipuja-puja, dipuji-puji, diunggul-unggulkan, diumbul-umbulkan, diangkat-angkat. Ya, kelemahan manusia itu ada kesombongan ya. Nah, muncullah ayat ini. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia tetap mengucapkan doanya. Meskipun dilarang tetap beribadah. Meskipun dilarang tetap berbakti kepada Allahnya Daniel. Allah yang hidup. 3 kali sehari tetap tidak dikurangi. Terbiasa mendisiplin diri untuk 3 kali sehari mengucapkan doanya. Di Mazmur tertulis 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya, bagaimana cara kita membiasakan mendisiplin diri untuk berdoa, untuk memuji, untuk berbakti? Ya, kita tahu bahwa kita dalam perjanjian baru diajarkan untuk ya diri kita ini rumah Tuhan, rumah doa. Dimanapun kita berada, kita berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya di gedung gereja, tidak hanya seminggu sekali. Masa tiap hari gandengan dengan istri, Senin sampai Sabtu tidak pernah diajak bicara istrinya. Kita ngobrolnya minggu saja ya. Enggak kan? Kita sama Tuhan setiap hari 24 jam Tuhan di hati kita. Masa berbicara, ngobrol dengan Tuhan hanya seminggu sekali? Jemaat, setiap saat ya. Ada keluhan, ada pertanyaan, kita utarakan kepada Tuhan. Itu doa. Ngobrol dari hati ke hati dengan Tuhan, itu doa. Doa tidak sekedar hanya minta ini, minta itu. Tolong ini, tolong itu. Ingin ini, ingin itu. Tidak, doa itu seharusnya komunikasi ngobrol dari hati ke hati. Kita bicara, Tuhan mendengar, Tuhan bicara, kita mendengar.
Jemaat yang mengerti katakan amin. Perhatikan ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah. Ini sebenarnya terpaksa ya, karena sudah ditandatangani, sudah distempel. Harus jalan ini perintah ini, hukum ini. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Cuma gara-gara doa ya, itu dihubungkan dengan hukuman mati, dengan ancaman diadu dengan singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Seorang raja yang tidak menyembah Allah yang sama seperti Allah yang disembah oleh Daniel, karena cintanya kepada Daniel, staf kerajaan, orang kepercayaan kerajaan, raja sangat butuh Daniel. Daniel yang penuh dengan roh Allah yang luar biasa dibutuhkan oleh seorang raja yang tidak menyembah Allah yang sama. Satu saat ini akan kehilangan ini. Tapi raja yang tidak percaya Allahnya Daniel bisa berharap Daniel, Allahmu itu yang terkenal, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihimu akan menyelamatkanmu, akan melepaskanmu dari cengkraman singa. Kita perhatikan ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja. Sebelumnya raja nggak bisa tidur. Waduh, ini Daniel selamat nggak nih? Daniel mati nggak? Daniel tulang-tulangnya remuk nggak diremukkan oleh singa? Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat 21. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Ya, pelan, lambat. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Perhatikan ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel terkenal dengan orang yang berketetapan, tidak menajiskan diri, meskipun orang buangan, tapi orang yang penuh dengan roh Allah, berkarakter, berkarisma. Jemaat, menjadi orang buangan, menjadi budak, menjadi orang yang tidak diperhitungkan, itu sakit ya. Jemaat, ada jawaban melalui kisah Daniel. Kita semua bisa menjadi orang buangan, kita bisa menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kita bisa memilih, berketetapan, mendisiplin diri untuk dekat dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bangga punya Tuhan. Kita harus menjadi seperti seekor rusa yang selalu haus akan air. Kita harus menjadi seperti umat Tuhan yang selalu haus akan Tuhan. Bukan mengejar kedudukan. Kalau kita punya Tuhan, kedudukan bisa datang sendiri. Tuhan sumber hikmat.
Karena Daniel dekat dengan Tuhan, Daniel suka berdoa, Daniel suka ngobrol dengan Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Tuhan itu tertransfer, mengalir dalam kehidupan Daniel. Hikmat Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan mengalir dengan Daniel, kepada Daniel. Jemaat, kita bisa menjadi seperti kepada siapa kita sering berbicara, ngobrol bersama-sama. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita sering bersama Tuhan, kita akan menjadi seperti Tuhan. Hikmatnya, kasihnya, kuasanya akan teralirkan dalam kehidupan kita. Jemaat, ini yang menjadi persoalan kita yang terutama. Apakah kita sering ngobrol dengan Tuhan? Apakah kita masih sering berdoa dengan Tuhan? Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, jangan putus harap. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Katakan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, ya, dianiaya, disiksa, dipukul, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini gara-gara mengikut Yesus, gara-gara memberitakan Injil Kerajaan Allah, gara-gara memberitakan Injil Kerajaan Yesus Kristus. Ini orang-orang yang katanya beragama, ya, ya, gara-gara tidak sepaham, ya, bisa melakukan kekejaman, menganiaya sesama manusia. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jemaat, Paulus dan Silas, hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, para rasul, dilindungi Tuhan atau tidak? Dikasihi Tuhan atau tidak? Disertai Tuhan atau tidak, jemaat? Tapi mengalami yang namanya didera, dianiaya, dipenjara, dipasung, dirantai, dibelenggu, ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya ulang. Tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Berdoa, bukan bersungut-sungut, bukan mengomel, bukan menggerutu, bukan menyalahkan Tuhan. Percuma ikut Tuhan Yesus, percuma melayani Tuhan, gitu. Percuma memberitakan Injil, percuma hidup dalam kebenaran, percuma hidup dalam kekudusan. Hidupku begini-begini saja, tetap masalah, tetap ada masalah. Doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Tak kira ikut Tuhan hidup enak, senang, diberkati luar biasa, diangkat Tuhan luar biasa. Oh, tidak selalu. Kita nggak menyembah berkat, kita nggak menyembah mujizat. Kita menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan, dan itu untuk memuliakan Tuhan, menguji iman kita. Seperti emas yang dibakar, dimurnikan. Paulus
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita nyanyikan lagu refnya yang tadi, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Nyanyikan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang pria, aku punya Tuhan yang besar. Bapak-bapak, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat wanita, kaum ibu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan sama-sama ya. Kita semua, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau ditanya, Pak, mau masuk gua singa? Kalau Tuhan tanya, mau? Bu, kalau Tuhan tanya, mau masuk penjara? Tidak mau. Tapi bagaimana kalau itu kehendak Tuhan? Untuk membuktikan kemurnian iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Seringkali Papa James sering berkata bahwa aku mau masuk neraka kalau di situ ada Tuhan Yesus. Aku tidak mau masuk surga kalau di surga tidak ada Tuhan Yesus. Itu kata-kata perumpamaan yang ekstrim ya. Maksudnya begini loh, dimanapun aku bersama Tuhan Yesus, dimanapun aku terima, tidak apa-apa gitu loh. Di desa bersama Tuhan Yesus tidak apa-apa, tidak harus di kota besar. Di gua singa bersama Tuhan Yesus tidak apa-apa. Di penjara bersama Tuhan Yesus tidak apa-apa. Mau di istana tanpa Tuhan Yesus. Mau di rumah MM-an tidak ada Tuhan Yesus. Kemarin saya membaca kesaksian di kisah nyata di jawaban.com ya. Salah satu aktor komedian terkenal di Hollywood menolak tawaran
untuk memerankan peran yang tidak sesuai dengan iman Kristen, yaitu menggunakan rokok ganja. Padahal bayaran pemeran itu 10 juta dolar, kalau dirupiahkan itu kira-kira 147 miliar kira-kira. Tidak usah miliar ya, kadang 1 juta, 10 juta. Kita rela ya, tinggalkan ibadah, rela ya, menyangkal Tuhan Yesus. Terus tidak pelayanan, tidak apa-apa. Jangan khawatir Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta tak kasih perpuluhan loh, disogok uang. Ada pernyataan dari aktor ini ya, aku tidak mau penonton yang nonton film menggunakan rokok ganja. Tidak apa-apa, tidak terima 147 miliar, tidak apa-apa. Waduh, ini baru-baru Kristen ya. Tidak apa-apa masuk gua singa, yang penting aku tetap percaya Allahku. Tidak apa-apa masuk penjara, yang penting aku tetap percaya Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, tetap beritakan Injil Yesus Kristus. Ini Kristen sejati, ini betul-betul hamba Tuhan. Sekali lagi jemaat, di masa sulit, penderitaan, aniaya yang sedang terjadi, yang akan terjadi jemaat, itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada motivasi lain enggak? Ikut Tuhan supaya diberkati, supaya disembuhkan, supaya mengalami mujizat? Atau ya memang aku pantas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus hidupku, mengampuni segala dosaku. Masa Tuhan Yesus ditukar dengan yang lain? Yang terakhir saya akan bacakan, tidak usah dibuka. Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit di Taman Getsemani, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh Bapa, tidak usah melalui jalan salib, jangan menderita. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ucapan doa yang bagus sekali. Kita semua bisa mengutarakan isi hati kita, keinginan kita, permohonan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Boleh bebas, tapi boleh enggak? Terakhir ditutup dengan kata-kata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa yang terjadi. Kita enggak maha tahu, hanya Bapa di surga yang maha tahu. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat, dengar baik-baik. Yesus adalah harta yang tak ternilai harganya dalam hidup kita. Kita sama-sama periksa hati kita.
apakah kita masih mengejar hal-hal yang lain lebih daripada mengejar Tuhan? Lebih mencari hal-hal yang lain lebih daripada mencari Tuhan. Kalau itu yang terjadi berarti kayaknya belum ada Tuhan di hati kita ya. Kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat, kita sudah punya Tuhan Yesus di hati kita, bukan? Kita sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hati kita, bukan? Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah penguasa tunggal dalam hidupku. Kalau kita menjadikan Tuhan penguasa tunggal kehidupan kita, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. 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 Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, engkau dahsyat karena engkau punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Engkau orang tua, jangan minder karena engkau tua. Engkau punya kuasa surga dan bumi. Engkau punya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, ampuni kami. Seringkali kami tidak sadar kami punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Kami punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, kami seringkali mengecilkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan, kami masih sering mengizinkan kekhawatiran, ketakutan menguasai pikiran hati kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami kembali memperbarui komitmen kami. Kami mau tetap memperkuat iman percaya kami. Berserah kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup menolong kami. Meskipun kami tidak ditolong oleh Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap berbakti, kami tetap berdoa kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami milik Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami terus percaya, berdoa. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Bapa, kami bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan semua berkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.